Orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut? Jelaskan baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan. Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan. Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, iya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini yang tidak pernah ada, dijelaskan apa adanya baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang itu hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita dan ingatkan yang salah saja. Jangan memvonis orang itu salah langsung keseluruhannya hanya dengan satu kesalahan, ini nggak boleh, gitu kan? Baik itu individu ataupun jamaah kelompok. Saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau ada orang begitu ada satu kelompok berbuat salah atau ada satu perbuatan yang melanggar agama langsung divonis semuanya itu sesat. Itu nggak boleh. Ada perbuatan mereka yang baik kan, yang baik kita dukung, yang salahnya kita ingatkan. Karena ormas, yayasan, pesantren, gelar-gerar kiai kah, ustadz kah, habib kah, siapa saja, ini adalah tunggangan-tunggangan saja sebenarnya. Bukan itu target agama. Target agama adalah memperbaiki yang salah dan mendukung sesuatu yang benar, gitu kan? Jadi seperti itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita dukung yang baik dan kita luruskan yang salah. Jadi seperti kasus tadi, masalah ibu ini, kalau dia mengajak kita melakukan satu perbuatan yang keliru, kita sampaikan apa adanya hukumnya. Lalu dari sisi lain, apapun yang baik, yang sesuai dengan sunnah dukung, gitu kan? Apa saja yang dia lakukan dukung. Misalnya dia mau bersedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal, ini sesuai dengan sunnah Nabi, ini silakan. Ibu mau keluarkan ini 500.000, silakan sedekahkan ke orang miskin itu buat ibunya ibu misalnya, atau buat nenek, buat kakek, silakan. Itu sunnah Nabi. Nabi mengatakan sedekah jariyah itu akan lanjut terus untuk orang mati, sumbang buat masjid itu. Tunjukkan kepada mereka mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Yang sunnah kita dukung, yang salah kita tegur, gitu kan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan ini kemudian yang sunnah kita tidak contohkan. Ini keliru dan saya sudah pernah berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah seperti itu. Saya harap sesuai dengan tema ya, karena waktu nggak memungkinkan kita untuk ini. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan Ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si fulan atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu. Nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya itu, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan tidak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah, jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan? Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhunna ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah benar orang Yahudi menggali di bawah Masjid Aqsa untuk mendapatkan hartanya Nabi Sulaiman? Itu Allahu alam, saya tidak tahu. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Coba yang saya tahu di Masjid Aqsa, jadi lokasi Masjid Aqsa itu sekitar 1,4 hektar, cukup besar. Dindingnya sangat kokoh
dan di dalamnya ada beberapa masjid. Di dalamnya ada beberapa, karena luas sekali jadi banyak, ada musola-musola, ada masjid. Ada yang paling depan menghadap kiblat namanya Masjid Kibli. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian dikembangkan terus sampai zaman Muawiyah juga membangunnya, kemudian dibangun juga oleh Abdul Malik bin Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik. Kemudian ini sekitar tahun 70-an 80-an Hijriah ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi terus dengan beberapa orang-orang muslim yang menjaganya sampai sekarang ada perawatannya. Tapi apakah di situ ada hartanya Nabi Sulaiman? Orang-orang Yahudi pernah gali, Allahu alam. Yang saya dapat informasi malah orang-orang Yahudi ini sangat menghormati wilayah Masjid Aqsa itu. Karena di sebelah Masjid Aqsa, di tembok, jadi tembok Masjid Aqsa itu kan 1,4 hektar. Ada satu sisi itu temboknya Masjid Aqsa, itu mereka jadikan, orang Yahudi mengatakan tembok peratapan. Jadi selalu nangis setiap hari situ. Yahudi selalu datang nangis. Di situ ada sebuah besi yang diklaim oleh orang-orang masyarakat setempat. Dulu Rasulullah SAW mengikat tali burak pada saat mau mi'raj ke langit, gitu kan. Di sekitar itulah orang-orang Yahudi mengadakan peratapan. Mereka sangat menghormatin itu. Kalau mereka menggali, Allahu alam, saya tidak tahu, tapi dari indikasi atau hal-hal yang di lapangan kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi mereka berusaha masuk ke masjid, iya, karena di Masjid Kibli yang bagian depan itu bagian sisi baratnya itu ada masjid musola di bagian bawah. Itu dikenal dengan Marwani, dan juga ada Masjid Aqsa Tua gitu kan. Itu ada dua, dan itu memang di dalamnya sangat besar dan banyak batu-batu bangunan, yang batu-batu gunung yang besar-besar, dan saya sempat mengambil beberapa cuplikannya, saya lihat waktu itu. Tapi itu pun di Masjid Aqsa Tua memang pernah ada sumur yang dipakai oleh kerajaan Umayyah untuk masuk ke masjid dan keluar. Ada sebuah pintu, kemudian di situ ada sumur itu dipakai minum. Dulu ada upaya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Aqsa melalui sumur itu, tapi sekarang sudah ditutup. Hanya itu saja. Upaya untuk masuk ke masjid ada, tapi upaya untuk membongkar harta Nabi Sulaiman AS ini Allahu alam. Ini saya tidak pernah temukan. Apa yang harus orang Islam lakukan tentang pergerakan Syiah yang akan memerangi Islam? Bagaimana pendapat Ustaz? Tentu saja ini harus diingatkan kesalahan, penyimpangan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan ini kita di Indonesia dan negara-negara Islam sekarang harus betul-betul memahami tentang siapa itu Syiah dan menjauhinya tentu. Mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita agar jangan terjerumus di dalam pemahaman yang salah ini. Karena jelas ya, kalau Anda tanyakan kepada orang-orang Syiah, bagaimana keadaan bapak Anda? Pernah ada teman saya berbicara dengan satu orang Syiah dan sangat bijaksana sebenarnya. Dia cuma mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Oh baik. Temannya dia bilang, kebetulan ini teman dan turunan Arab, mereka berbicara, bagaimana keadaan ente? Baik. Ayah ente bagaimana? Baik. Kakek ente bagaimana? Oh baik. Mertua, semuanya baik. Semuanya baik. Mereka dalam pandangan ente bagaimana? Baik. Oh baik. Mertua anak baik, kalau anak datang ke rumahnya selalu dilayanin, istri anak baik, semuanya baik, orang tua anak baik, semuanya baik. Lalu langsung temannya ini bilang, berarti ente lebih hebat dari Rasulullah SAW ya? Kaget dia, loh kok bisa? Kebetulan dua orang ini dua-duanya mengaku turunan Nabi gitu kan. Dan yang satu teman dekat saya, sahabat dekat saya. Maka dia mengatakan sama temannya nih, berarti ente lebih baik daripada Rasulullah SAW ya? Kakek kita. Temannya kaget, loh kok bisa? Tentu Rasulullah lebih baik. Dia bilang iya, karena Rasulullah kan kalian kafirkan mertuanya, Abu Bakar sama Umar gitu kan. Kalian hina-hina istrinya, sementara kamu tadi puji-puji istrimu, puji-puji mertuamu, bagaimana bisa? Berarti kau lebih baik dari Rasulullah. Terdiam akhirnya. Jadi pemahaman yang sudah luar dari situ saja sudah jelas salah. Untuk apa kita menghina mertua Nabi SAW? Untuk apa kita menyalahkan ya istri-istri Nabi SAW yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan masih di bawah naungan Nabi SAW? Ini pemahaman yang keliru dan harus dijauhi, gitu kan? Dan harus diingatkan kaum muslimin agar jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang mereka sampaikan. Ini terlalu banyak ya, saya batasi, tinggal 3 pertanyaan lagi. Apabila orang tua sudah meninggal dan mereka masing-masing memiliki saudara kandung yang banyak, bagaimana cara berbakti kepada saudara orang tua? Apakah mendahulukan kepada yang lebih tua? Tetap aja disamaratakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita berusaha semuanya kita bakti, ya, tidak ada istilah didahulukan. Jadi kalau kita membeli sesuatu, orang tua kita punya 5 orang saudara, kita beli sesuatu yang kita dahulukan, maksudnya disamaratakan, belikanlah sama-sama gitu kan. Tentu kalau sebagian ulama berijtihad mengatakan
Yang paling layak dibakti setelah kedua orang tua meninggal adalah saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Yang itu setara dengan saudaranya ayah. Itu. Jadi saudara perempuannya ibu dan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya adalah saudara laki-laki ibu dengan saudari perempuan ayah. Ya, karena itu ada hadis Nabi tadi saya jelaskan di awal pertemuan, al-ummu bimanzilati khalatu bimanzilatil saudari kandungnya ibu seperti atau posisinya sama dengan ibu. Saya punya adik laki-laki, sifatnya keras dan kaku. Ketika dia sedang jengkel, sering sekali dia membentak ibu kami. Bagaimana saya harus menasihatinya? Mohon doanya Ustaz, semoga adik saya bisa berubah. Semoga saja semua teman-teman yang sedang menghadapi masalah tadi yang minta didoakan, ini Allah mudahkan urusannya insyaAllah. Allah berikan hidayah yang mereka sedang orang-orang yang sedang menyusahkan mereka, dan juga tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dalam keadaan Islam. Tentu ini perilaku yang salah, harus dinasehatin. Caranya dinasehatin dan diberhentikan, tidak boleh dibiarkan. Kalau dia mau mukul yang harus ditahan, walaupun kita harus ya berkelahi sama dia, dalam arti kata memang harus memberhentikan, tidak boleh kemungkaran. Kalau sampai dia mau mukul orang tua, kalau dia bentak ya kita ingatkan, tidak boleh, haram kamu bentak ibu, gitu kan? Tidak boleh, kamu haram membentak ayah. Nah, harus begitu, jadi tidak boleh dibiarkan, ya, harus diingatkan, karena memang ini pelanggaran agama, tidak boleh sama sekali dibiarkan. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita? Ya terima saja positifnya, dan yang negatif nggak usah didengar, gitu kan? Yang positif kita ambil, baik terima kasih, saya berusaha, insya Allah doakan supaya istri saya, suami saya bisa jadi baik. Kita terima apa adanya dan ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Pokoknya jauhi semaksimal mungkin berdebat sama mereka, supaya jangan terbuka pintu dosa gitu. Mohon bimbingannya bagaimana cara membimbing anak usia di bawah 7 tahun agar menjadi anak yang solehah dan berakhlak mulia, karena saya khawatir dengan lingkungan yang mempengaruhi teman bermain ataupun media HP yang dapat diakses bebas. Apakah ada doa khusus membimbing anak? Mohon doakan anak-anak Ustaz supaya menjadi anak yang berbakti, solehah, cerdas dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan insya Allah diniatkan bisa didapatkan. Tentu kita sebagai orang tua harus tahu anak ini amanah dari Allah buat kita. Maka jangan biarkan dia seleluasa yang bisa gitu. Sayangnya orang tua kepada anak adalah meluruskan kesalahan dan menuntun dia kepada kebaikan. Walaupun anak itu nolak, memang harusnya begitu. Dan kelirunya orang tua adalah kalau karena sayang, dia katakan karena sayang sama anak dibiarkan. Tidak boleh kita membiarkan anak sendiri memegang HP di kamar. Tidak boleh memang. Harus orang tuanya ngawasin, kontrol, gitu kan? Dia yang belikan. Harus dia tanya, kamu bicara sama siapa nak? Kamu begini. Jadikan mereka sebagai sahabat. Tentu Ali bin Abi Thalib menuntun kita satu hal yang sangat positif. Didiklah anak kalian dengan 7 tahun, 7 dikali 3. 7 tahun pertama itu adalah dengan kelembutan dan kebaikan. Selalu tuntun, rangkul. Kalau dia buat salah ingatkan. Anak saya 2 tahun setengah, 3 tahun, hampir 3 tahun. Itu kalau pernah di kamar saya tumpahin sesuatu makanan, lalu sengaja dibuang sama dia. Saya nggak biarkan, saya panggil, sini nak. Walaupun dia masih belum lancar ngomong, angkat ini. Dia belum paham awalnya. Saya duduk, saya tunjuk kembali, angkat ini nak. Diangkat sama dia. Kemudian saya kasih, itu tisu. Ambil tisunya, lap, bersihkan. Saya tuntun dia, sampai dia lakukan. Subhanallah, dengan 5 menit saya korbankan waktu begitu. Saya pandu dia, walaupun awalnya mungkin dia merasa berat, atau belum faham, atau anak-anak merasa tidak perlu. Tapi karena dia lihat saya serius, dia lakukan sama dia. Dan semenjak itu kalau ada sesuatu yang tumpah, dia coba melap, gitu kan. Walaupun dalam kondisi umur kurang dari 3 tahun. Memang orang tua harus proaktif, nggak boleh kita biarkan. Dan hubungkan apapun yang kita ingin berikan kepada anak kita dengan prestasi. Kamu hafal 10 juz nak, ya, Abi atau Umi kasih HP. Kalau kamu nanti prestasi bisa hafal 30 juz, nanti diberikan motor pada saat SMP dan SMA. Hubungkan program-program hidupnya, prestasinya, fasilitasnya dengan prestasinya. Dan jangan terlalu memberikan fasilitas sementara tidak ada prestasi, terutama berhubungan dengan masalah agama. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu mungkin lebih baik seperti itu ya. Adakah batasan antara mertua dengan menantu? Mana yang lebih utama, orang tua atau suami? Ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya, tentu suami. Kemudian batasan antara mertua dengan menantu, batasan seperti apa dulu nih? Yang dimaksud batasan apa gitu?
Kalau batasan aurat ada tentunya, gitu kan? Semua selain pasangan halal, suami istri, kalau perempuan ketemu sama ayahnya, ketemu sama saudaranya, yang boleh leher ke atas, siku ke bawah, siku ke lengan, siku ke telapak kaki, ke telapak tangan, dan lutut ke bawah. Paha, perut, dada nggak boleh dilihat, gitu kan? Yang dihalalkan untuk yang mahram pun ada batasnya, sama suami saja yang boleh terbuka. Seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua, kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya, tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya, tidak boleh, walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup, karena aurat lutut ke sampai pusar, gitu kan? Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya misalnya mengantar, masalah minta tolong, mahram tidak ada masalah. Boleh, anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya, boleh, karena mahram, sudah jadi mahramnya, gitu kan. Jadi ini sangat luas bahasanya, batasannya yang ditanyakan seperti apa Allah alam, yang saya cukup ingat, yang saya jelaskan seperti tadi. Istri ana orang tuanya sudah cerai dan istri ana ikut ibunya. Bagaimana cara berbakti kepada ayahnya, sedangkan jika ingin bertemu ayahnya dihalang-halangi sama istri barunya? Ya dia harus sampaikan kepada ayahnya apa adanya kalau dia ingin berbakti. Kalau ayahnya memang tidak mengizinkan, dia tidak berdosa, sudah selesai, gugur kewajibannya. Kalau cuma istrinya yang halangin, disampaikan kepada ayahnya, ayah saya mau ketemu, tapi kayaknya istri ayah tidak izinkan. Apa ayah mau ketemu sama saya? Ya, apa yang sesuatu bisa saya bantu, saya juga ingin berbakti. Biarkan ayahnya menyelesaikan dengan istrinya tentunya, gitu kan. Tapi kalau ayahnya bilang sudah nak, nggak apa-apa, nggak usah ketemu saya dulu, ya sudah, gugur, nggak ada masalah. Karena dia sudah turut, dia sudah lepas, dia sudah melepaskan anaknya dari haknya, gitu kan, dari kewajibannya maksud saya, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Ini mau ditunggu sampai jam 9 atau tutup sekarang? Hah? Hah? Ayo voting. Lanjut. Ini yang bilang lanjut yang belum dijawab pertanyaannya ya. Ustaz, saya baru mengenal sunnah. Setiap saya pulang ke rumah, ibu saya selalu marah kepada saya karena saya mulai memelihara jenggot dan tidak isbal. Dan saya jadi bingung mana yang saya harus taat, sunnah Rasul atau orang tua. Tentu saja sunnah Rasul, akhi. Dan begini, menghadapi orang tua itu seperti menghadapi sahabat, jangan tegang, gitu kan? Kalau misalnya dia jenggot itu kenapa kamu pelihara begini begitu, senyumlah gitu, sambung dengan senyum, ya, dekatin, ngobrol, candain orang tua kita, ajak ngobrol, kenapa sih, apa masalahnya dengan jadi kan cuma rambut ringan, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita cobalah jadi jangan dihadapi dengan tegang. Orang tua nggak boleh dihadapi dengan sama dengan menghadapi anak, sama dengan menghadapi pasangan hidup. Kita coba menghadapi dengan tenang, ya. Tenang, jadi tidak perlu ada emosional di situ. Dalam arti kata di sini pada hal-hal yang tidak melanggar agama ya. Kalau pelanggaran agama itu wajar kalau seseorang menyampaikan dengan tegas. Gimana hukumannya kalau ibu dari Islam terus jadi Kristen? Maksudnya apa ini? Bagaimana hukumnya kalau ibu dari Islam lalu menjadi Kristen, lalu balik lagi ke Islam? Dibolehkan dalam Islam kalau ada seseorang yang murtad ke agama lain, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, dia masuk Islam, kesempatannya 2 kali. Kalau sudah yang ketiga kali, sudah nggak ada lagi ceritanya, sudah nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau masih 2 kali, Allah alam, yang saya tahu dalam Al-Quran diceritakan atau disampaikan boleh. Apabila ayah dan ibu telah meninggal, sementara paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu usianya lebih muda, apakah kita harus berbakti juga kepada mereka? Lalu bagaimana jika kakek atau nenek masih hidup? Tentu saja tetap berbakti. Kita berbakti, dahulukan saudara dan saudari dan saudara ayah dan ibu, gitu kan. Ada kakek dan nenek tetap juga kita berbakti, tapi ini tentu berbaktinya sebatas kita mampu ya, sebatas kita mampu. Beda dengan berbakti kepada orang tua. Jadi yang di sini dimaksud berbakti sama tadi dengan berbakti kepada mertua. Kalau ada hal-hal yang memang ya mendesak sekali, kita tidak bisa tinggalkan, kayak kita harus kerja ke kantor, lalu ada permintaan tolong mereka, kita nanti insya Allah bisa nggak setelah saya balik saya penuhi. Kita lakukan begitulah. Beda dengan orang tua itu memang harus di skala prioritaskan, gitu kan. Jadi kita harus memahami mereka kita bakti karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan seperti keadaan orang tua kita.
Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qadarullah orang tuanya sudah meninggal lebih dulu dari sang anak dan tidak memiliki sanak saudara. Bagaimana cara bertaubat anak tersebut? Allah Tawwab, Allah Maha menerima taubat hambanya. Taubat saja kepada Allah, kemudian coba memperbanyak amal saleh untuk orang tuanya. Sedekah misalnya, mendoakan, memohon ampun untuknya. Pada saat ada rezeki umrah dan haji, itu semua boleh kita lakukan. Dan insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang kafir? Bakti, lakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Menjenguknya kalau sakit, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bulanannya, dan tidak mengikutinya pada saat dia perintahkan hal yang diharamkan. Apa saja yang boleh dilakukan anak kepada orang tuanya, silakan. Masuk rumah sakit diobatin, ya semua itu kita datang berkunjung ke rumahnya dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Haram kita sampaikan, maaf dalam agama saya tidak boleh ayah, tidak boleh ibu. Bahasakan baik-baik. Bagaimana apabila orang tua sudah meninggal dan apa ini? Ami atau khala adalah saudara tiri dari orang tua. Apakah kita wajib berbakti? Tetap sama hukumnya insya Allah. Jadi yang tiri pun tetap sama, dibolehkan. Tetap kita berbakti dan itu pintu-pintu yang bisa menambah amal-amal kita. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat, namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta didoain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal pada saat itu di Surabaya. Kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak, dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat, mau sholat dia nganggukkan kepalanya, lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya kembali dan saya memandu dia sholat dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya. Itu boleh saja. Atau kalau tidak kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya ruku, Allahu Akbar, sujud. Walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya. Itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan. Baik, ini sebenarnya berhubungan dengan masalah keluarga ya. Nanti sebentar kalau insya Allah masih ada waktu. Kedua orang tua saya sudah bercerai, terus ayah saya kawin lagi, sedangkan ibu saya tidak. Setiap saya ke tempat ayah saya, beliau selalu menjelek-jelekan ibu saya dan membanding-bandingkan dengan istri dia yang sekarang. Sementara ibu saya tidak pernah menjelek-jelekan ayah saya, malah selalu bilang gimana pun juga dia tetap ayah kamu. Bagaimana sikap saya sebagai anak terhadap ayah seperti ini? Nasihatin yang kita mampu sampaikan, gitu kan, ayah setahu saya ibu tidak begitu. Tapi kalau dia tetap aja kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti, ya sudah, gitu kan, tidak ada masalah. Kita diam saja. Saya sudah bilang tadi, kata kuncinya kalau orang emosional biasanya begitu ya. Karena cerai, pernah ribut, hanya ribut, dan ini karena emosional, maka diam saja. Hadapi emosi itu dengan diam. Itu sangat baik. Maka setelah selesai baru kemudian kita berbicarakan yang lainnya. Kita juga harus tetap jangan memotong pembicaraannya supaya tidak masuk dalam masalah durhaka dengan orang tua. Jika kedua orang tua sudah meninggal dan sebelumnya waktu mereka hidup anaknya belum atau kurang berbakti kepada orang tuanya, apa yang dapat membalas jasa kedua orang tua sedangkan saudara-saudaranya sudah meninggal juga? Tadi sudah saya bilang ya, sedekah, mendoakan, beristighfar kepada Allah untuk mereka, haji dan umrah yang dibolehkan dalam agama. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya.
Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya. Dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh hukumnya dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak paham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu nggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah lebihkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa, minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab, kalau enggak jauh usah bicara. Kita lagi ke suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana? Kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini. Kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar. Susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam sampai keadaan tenang, baru kemudian diperbaikin. Apabila kakek dan nenek masih hidup, sementara ada juga paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu, kebetulan tinggal satu rumah, kepada siapa bakti yang harus diberikan? Sementara paman, ini selalu dari tadi terulang ya, tidak usah bingung dengan bakti, lakukan saja terbaik buat mereka semua. Beli makanan rame-rame, berikan hadiah pakaian, berikan rame-rame. Jangan didahulukan satu sama yang lain karena kedudukan mereka beda dengan orang tua kita. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Ya memang bisa mengorbankan suatu korban. Kalau tidak kita pamit, kita bisa dahulukan hak kita dulu. Karena mereka bukan seperti orang tua kita, seperti itu kurang lebih pasnya ya. Ini pertanyaan yang saya tidak, Allah alam saya lihat di luar daripada tema, tapi kita bacakan. Ketika bid'ah dibela, judulnya begitu. Bagaimana Ustadz sikap ana ketika telah menyampaikan kepada keluarga untuk tinggalkan bid'ah dan hentikan untuk merokok? Lalu jawaban dari keluarga, tinggalkan aliran yang apa ini? Ana sekarang dan keluarga mengatakan selalu berdoa untuk ana agar kembali ke alirannya dulu, afwan, yang bid'ah. Dan ibu ana mengatakan pakailah pemahaman yang dulu saja. Pertanyaan Ustadz, apakah jika ana tidak mengikuti perintah ibu dan masih tetap dalam pemahaman ahli sunnah saja, apakah ana berdosa karena tidak menurutinya? Lalu bagaimana sikap ana sebaiknya apabila ana terus sampaikan wahyu dari Allah? Saya bilang begini teman-teman sekalian, dan ini sering saya ulangi, jalankan sunnah pada mereka dan tinggalkan yang bid'ah, karena bid'ah itu lawannya sunnah, kan gitu, lawannya sunnah. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah ini panjang lebar pembicaraan, tapi saya berbicara sebatas ilmu saya saja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada teman-teman yang punya argumentasi, punya dalil yang kuat, silahkan. Saya sendiri tidak berani. Saya tidak berani mengatakan bid'ah itu boleh. Saya pribadi tidak berani. Karena saya tidak berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada ini, ada itu. Itu pendapat. Anda mau bilang silakan, tapi tanggung jawab hari kiamat. Saya pribadi sebatas ilmu saya tidak berani mengatakan itu, gitu kan? Jadi kalau memang itu adalah perbuatan, saya tahu bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Sunnah adalah mengerjakan yang Nabi perintahkan, bid'ah adalah perbuatan yang tidak Nabi contohkan, kan begitu? Definisinya kan begitu, sederhananya ya. Maka kalau kita lakukan sunnah, kita ikuti sunnah Nabi, kita lakukan bid'ah, berarti kita bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hanya seperti itu pemahamannya, sederhana. Kalau masalah khilaf antara ulama itu mungkin Anda bisa jabarkan sendiri. Tapi kalau di sini kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan, dan kita ingin menjaga kemurnian agama ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka pertahankan dan tunjukkan sunnah kepada mereka. Saya kasih contoh, itu hari sudah saya jelaskan. Kalau ada tetangga yang lagi meninggal, teman-teman sekalian, Anda ini yang sudah ikut pengajian sunnah, jalankan sunnah Nabi. Apa itu? Bantu, datang ke situ, takziah. Apa yang kita diperintahkan? Bawain makanan, bawain minuman, doakan, sabarkan, bantu urus jenazahnya. Sesuai dengan sunnah. Bahkan ada teman-teman di Sidoarjo, saya acungkan jempol sama mereka. Itu sampai mereka awalnya dianggap ekstrim karena sudah ikutin sunnah. Lama-lama
Mereka jalankan apa yang saya ingatkan, saya bilang jalankan sunnah Nabi dulu. Contohkan kepada mereka. Akhirnya mereka menawarkan siapa orang meninggal, mereka bawain makanan. Sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah waktu itu pada saat jenazah Ja'far bin Abi Thalib dibawa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buat makanan, bawain makanan minuman keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi memang kita lakukan sunnah Nabi di situ, bawain makanan. Kemudian ramah, doain. Nabi SAW kalau bertakziah 3 hari. Takziah adalah meringankan beban keluarganya mayit, bukan si mayitnya. Ini banyak teman-teman salah paham, dianggap takziah untuk mayit. Makanya mereka ribut dengan baca Al-Quran lah, berzikir lah. Karena dianggap untuk mayit. Takziah itu semua buku fikih menjelaskan teman-teman meringankan beban keluarga mayit. Maka kita doakan, Nabi SAW mendoakan, menyabarkan, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bantu urus jenazah yang sudah dengan sunnah. Mandikan, kita baca bukunya, mandikan, urus ya, jenazah tersebut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan, pemakamannya kita jalan, sholatin jenazahnya, sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Yang tidak sudah dengan sunnah kita jangan ikut-ikutan. Kita bisa jelaskan, mudaratnya besar kalau kita ingatkan, yang tidak usah diingatkan, gitu kan. Yang kadang-kadang terjadi ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, banyak ikhwas seperti ini dan akhwat seperti ini karena semangatnya ikuti sunnah Nabi, maka dia langsung memvonis itu enggak boleh, haram, dosa, masuk neraka. Orang jadi nolak akhirnya. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira. Jadi orang kalau kita larang sesuatu, datangkan gantinya. Ini khamar haram, gantinya ada enggak? Susu, madu, sirup, ada gantinya. Tuntun kepada gantinya, gitu kan? Maka kita akan aman. Kata Nabi, sampaikan berita gembira. Sebelum sampaikan ancaman, sampaikan dulu janji. Orang kalau buat ini masuk surga, orang kalau begini, begini, pahalanya ini. Nanti kalau sudah tidak mau baru kita sampaikan ancaman, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, wa yassiru ya, wa la tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Selalu dahulukan hal-hal yang ringan. Kata Nabi, kata Aisyah dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak dipilihkan 2 hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan dari antara kedua itu. Jadi memang dimudahkan, jauhkan sunnah Nabi SAW, tinggalkan yang dilarang, dan tetap mereka mad'u. Jangan dihadapin orang-orang yang sedang didakwai dengan emosional, hadapi dengan baik. Mereka orang yang tidak mengerti, gitu kan? Dirangkul, didakwahin, disampaikan, insya Allah dengan senyum, dengan memberikan hadiah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan atau menjadikan itu penyebab mereka akan masuk ke dalam dakwah ini. Allahu a'lam, mohon maaf saya tidak bisa baca semua ini, masih ada beberapa yang tidak bisa saya jawab karena ada yang berhubungan dengan materi nanti, masalah riba misalnya, nanti kita jawab di pertemuan akan datang insya Allah dengan izin Allah. Dan yang jauh sekali dari tema mungkin bisa ditanyakan di luar pertemuan kita ini, seperti ada pertanyaan tentang Harut dan Marut, ada pertanyaan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membakar kitab sihir, kenapa Nabi Sulaiman tidak membakarnya, itu bukan batasan kita sampai ke situ. Yang Nabi Sulaiman tidak bakar, Allahu a'lam, gitu kan? Kita bertanya hal-hal yang bermanfaat buat kita secara panduan hidup dan kita tinggalkan apapun yang tidak yang bermanfaat. Dan cukuplah sabda Nabi SAW sebagai penutup, hati-hatilah dengan banyaknya pertanyaan karena itu ya, dan akhirnya membuat perselisihan dalam pendapat nabi-nabi kalian, ya, nabi kalian, karena itulah yang telah membuat umat-umat sebelum kalian ya sesat dan menyimpang. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pertemuan kita diberkahi dan semoga semua dijadikan tambahan amal kita di hari kiamat, di timbangan amal nanti. Dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan semoga saja pemimpin-pemimpin negara kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan para menteri-menterinya, ya, semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kaum muslimin di sini berpegang semua dengan sunnah Nabi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya guru dan kiainya, sebagai suri tauladannya, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan semua orang yang sakit, melunasi utang semua orang yang terlilit utang, mengangkat masalah-masalah semua orang yang sedang menghadapi masalah dari kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang sedang hadir di masjid atau di majlis ilmu ini. Dan semoga Allah yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, karena Dia Maha melihat, dan seluruh malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu untuk memberikan kepada kita bersatu di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia juga telah menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.